Ya, halo, apa kabar Bapak Ibu semua? Ya, di kesempatan kali ini saya akan membagikan materi tentang bagaimana caranya membangun bisnis IPS Univ ini dari pertemuan ke pertemuan. Banyak orang dia hanya fokus kepada penjualan, sedangkan di sisi lain di bisnis ini ada yaitu membangun aset atau membangun bisnis ini. Dan hasilnya pasti akan lebih besar dibanding kita hanya fokus kepada penjualan. Oke, pada saat kita join di bisnis ini, maka kita atau Anda menjadi seorang reseller, betul? Nah, pada saat kita menjadi reseller, tugas kita adalah berjualan. Bagaimana caranya kita setiap hari atau setiap minggu, setiap bulan kita bisa menciptakan omset pribadi. Nah, pada saat kita menjalankan bisnis ini, pasti kita setiap harinya kita presentasi. Presentasi kita bisa one on one atau kita bisa manfaatkan home sharing atau kita bisa manfaatkan table talk. Oke. Nah, banyak orang lupa di sini. Pada saat mereka melakukan presentasi di one on one, di home sharing ataupun di table talk, mereka lupa untuk mempromosikan pertemuan terdekat setelah mereka bertemu calon prospekan atau calon mitra bisnis kita. Jadi di sini saya akan memberikan alur pada saat kita melakukan one on one ataupun melakukan table talk atau home sharing. Jangan lupa Bapak Ibu, kita selalu mempromosikan pertemuan yang terdekat yaitu EC, Entrepreneur Class, yang dimana ini kita sudah rutin kita adakan. Nah, mau orang itu closing ataupun belum, kita tetap harus promosikan ke EC. Kalau closing supaya dia tahu apa yang harus dilakukan berikutnya. Jika dia belum closing, maka akan dipresentasi 2 kali di EC dan dipresentasikan oleh pembicara yang ada di atas panggung. Tujuannya supaya mereka bisa ngambil keputusan untuk join di pertemuan atau di EC. Nah, setelah orang-orang yang ikut EC ini, jangan lupa kita juga harus mempromosikan pertemuan berikutnya, yaitu apa? EDT. EDT ini kita bisa adakan mungkin 2 bulan sekali, tergantung nanti kondisi pada saat realnya seperti apa. Tapi orang-orang yang ikut EC ini kita jangan lupa, kita juga harus mempromosikan EDT. Supaya apa? Supaya mereka benar-benar lebih fokus. Hanya fokus dulu di EDT ini, bagaimana dia bisa menjalankan bisnis ini. Mereka tahu apa yang harus mereka memiliki dulu sebelum mereka benar-benar jalan serius di bisnis ini. Nah, setelah orang itu datang ke EDT, jangan lupa kita juga harus mempromosikan acara berikutnya atau pertemuan berikutnya, yaitu apa? CS, Champion Seminar. Nah, pada saat orang datang ke CS ini, mereka lebih komitmen dan minimal mereka mengambil suatu keputusan, mereka minimal harus menjadi ground. Itu tempatnya di CS. Kalau di ETT ini mereka fokus untuk mengejar platinum. Jadi ada tahap-tahapannya. Nah, pada saat mereka sudah ikut CS, jangan lupa juga kita harus mempromosikan event akbar kita, yaitu adalah LS. Nah, di LS ini mereka benar-benar fokus dan mereka benar-benar serius untuk menjadi 5 crown 1 tahun ke depan. Nah, berapa banyak orang yang kita ajak di LS ini menentukan 1 tahun bisnis kita 1 tahun ke depan. Nah, jadi kalau misalnya kita di sini bisa jadi gold medal, maka potensi kita untuk menjadi 5 crown itu lebih besar. Mumpung masih ada beberapa hari ke depan, hampir 25 hari ke depan,
Gimana caranya kita fokus untuk menjadi gold medal. Untuk apa? Untuk tahun depan kita bisa menjadi 5 crown. Cuma banyak orang bingung, mereka begitu prospek one on one ataupun home sharing table talk, mereka langsung diajak ke LS. Sebenarnya bukannya salah, cuma biasanya itu kita mulai dari yang paling kecil dulu. Paling kecil apa? Kita perbanyak di EC. EC-nya ini kita perbanyak Bapak Ibu. Volumenya lebih banyak harusnya di sini. Kalau volume di EC ini meningkat, kita bisa setiap minggu kita bisa bawa 10, kita bisa bawa 5 orang, maka dipastikan yang di LS ini juga pasti akan meningkat. Di EDT ini juga pasti meningkat. Di CS juga pasti meningkat. Jadi kalau kita bilang ini adalah dari hulu ke hilir. Jangan pernah bosan-bosan untuk promosi pertemuan. Nah, kalau orang benar-benar sudah datang ke LS, berarti LS itu sama dengan aset bisnis kita. Aset bisnis kita mulai terbentuk, orang-orang yang datang ke LS. Jadi walaupun di table talk rame, di home sharing rame, tapi selama orang itu di hilirnya tidak ikut ke LS, maka kita sebenarnya belum punya aset bisnis kalau mereka tidak ikut LS. Jangan seneng dulu apabila kita dapat 5,3 juta ambyar. Oke, secara penghasilan kita akan mendapatkan uang, tapi dari bisnis kita belum. Nah, bagaimana caranya kita punya bisnis dan punya ambyar? Tidak ada yang lain, yaitu kita harus pertemuan. Perbanyaklah set volume di pertemuan, mulai dari yang kecil sampai pertemuan besar. Inilah cara membangun bisnis melalui pertemuan ke pertemuan di IBS Univ. Semoga Bapak Ibu mendapatkan suatu gambaran baru tentang bagaimana menjalankan bisnis ini dengan lebih smart. Tidak harus kerja keras, tapi juga harus kerja smart. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Semoga bermanfaat materi kali ini. Jika mungkin ada pertanyaan bisa japri saya, atau mungkin kita bisa diskusi di grup. Terima kasih.